Mohon izin dimulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Grand Chancellor of Az-Zaitun, Al-Ustadz Abdul Salam Panji Gumilang MP beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Abdi Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS MBA CRBC. Yang terhormat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Yudi Sastro SPMP beserta jajarannya, serta seluruh hadirin sempena silaturahim Dirjen Tanaman Pangan bersama Syekh Abdul Salam Panji Gumilang MP dan Sivitas Mat Al-Zaitun yang berbahagia. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul bersama di Wisma Tamu Al-Islah. Marilah kita mulakan acara hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya oleh Syekh Az-Zaitun. Kepada beliau disilakan. Ini nanti Pak, kita akan ajak sebentar keliling. Setelah keliling di sini, ya walaupun tidak semuanya, tapi karena Dirjen Tanaman Pangan yang ada hubung kait dengan tanaman pangan. Nanti kita keliling ya 2-3 menit lah. Lebihnya ya kita hitung nanti. Kemudian setelah itu kita ini apa ya? Etok-etoknya gitu. Kalau ngerti bahasa Jawa nggak Pak? Oh sedikit-sedikit. Dari mana asalnya? Oh Sumatera Lampung. Oh Bengkulu nggak paham lah. Jadi etok-etoknya itu kita mau buat apa itu? Food estate yang mini. Nah, nggak luas. Ya minimal 100 hektar. Nah, nanti mungkin bisa sampai 150. Ini baru akan dimulai, namun sudah tanahnya itu sudah tersedia. Nah, nanti kita ke sana. Nah, nanti mudah-mudahan bisa memberi apa namanya masukan-masukan kurangnya apa gitu. Dan nanti setelah Bapak datang ke sana, saya buatkan prasasti bahwa dirjennya Pak Prabowo ini sudah datang ke tempat mini food estate dan meninjau dan menyatakan layak, terus ditandatangani oleh Pak Dirjen. Kemudian setelah itu baru berani mengundang Pak Menteri Pertanian. Mengapa? Sudah diadakan layak. Saya buatkan lagi nanti apa namanya prasasti bahwa atas dasar kelayakan yang diberikan oleh dirjen saya, kata Pak Menteri ini ya, maka ini memenuhi syarat. Baru setelah itu saya undang presiden. Jadi apa itu namanya, tahapannya begitu. Nanti kalau urusan ini Pak Dirjen belum layak, wah itu namanya ngelunjak itu. Nah, tapi kalau sudah layak, Menteri Pertanian dinyatakan oke, baru presiden diresmikan oleh Bapak Presiden gitu. Ya mudah-mudahan lah. Kemudian setelah itu atau sebelum itu semua, kita di sini kumpul
Ini aktivis-aktivis pertanian ini. Nah, ketahanan pangan di kampus kita ini didukung oleh kawan-kawan semua ini, termasuk pelajar. Pelajar ini siang malam itu berpikir bagaimana meningkatkan hasil pertanian dan bekerja dan berbuat. Nah, alhamdulillah periode 24-25 itu ketahanan pangan kita mantap lah, karena tercapai persediaan pangan itu 18 bulan itu tercapai. Jadi panen besok ini sudah banyak yang dicuci gudang, dilepas lah, mau kemana dilepasnya ya, untuk beras, untuk kawannya beras, minyak juga sudah swasembada. Ada dari wijen, ada dari kacang tanah, ada dari kacang kedelai. Kemudian lauk pauk juga seperti itu. Yang namanya tahu tempe itu sudah produksi sendiri, ayam ternak sendiri, kaki 4 kecil ternak sendiri, sampai anjing juga banyak sini diternak tapi tidak dimakan untuk menggonggong tengah malam gitu kan. Kemudian kambing banyak, lembu banyak, kemudian kerbau ada ya belasan lah karena baru mulai. Nah, kemarin sudah ditinjau oleh Pak Dirjen Peternakan, kemudian ada vaksinasi dan vitamin. Kami juga sudah menyampaikan permohonan supaya nanti kalau import dan sebagainya kami diberi tus kepala sapi perah. Kemarin saya mendengar ya sanggup nanti dibuatkan. Itu untuk memenuhi keperluan santri. Nah, santri dan penghuni lainnya di sini kurang lebih 10.000. Jadi kalau satu hari ya 5.000 liter. Nah, kalau kita bisa mencukupi tidak sampai ke 5.000 pun, katakan 100 kali 30 liter ya 3.000. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa berjalan. Kalau pangan secara umum, padi, jagung, kedelai, kacang-kacang, kemudian telur, ayam, kemudian sapi, kerbau, kambing, ada semua, tanaman sayur, tanaman sembara atau bumbu, alhamdulillah bisa ditanam sendiri. Jadi inginnya Indonesia itu seperti di Az-Zaitun dalam pikiran kami. Artinya bukan cukup bisa memenuhi hajat hidup pangan. Makanya ketemu Pak Dirjen ini senang sekali. Barangkali nanti bisa mengusulkan, jangan dulu buka hutan, mari kita sewa tanah petani Indonesia ini yang jumlahnya 8 juta. Kalau 1 tahun bisa menghasilkan 10 ton saja, katakan menjadi beras 10 ton atau 9 ton kali 8 juta. Berapa itu 8 kali 9? 72 juta. Katakan penduduk kita ini mencapai 350 juta, baru perlu 42 juta. Lebihnya sudah bisa dilempar ke tanah Melayu, tanah mana saja gitu. Nah, mudah-mudahan melalui Pak Dirjen bisa nyampe
kita sewa tanah rakyat daripada nanti dalam perjalanan dialih fungsikan. Kalau sudah disewa oleh negara, kemudian ada BUMN urusan pangan gitu, digarap secara modern, kita sewa 1.500 per hektar, uang masuk ke desa, desa ramai dengan uang. Kemudian padi digarap oleh negara, mengajak rakyat, luar biasa, nggak sampai 10 tahun, 5 tahun sudah bisa selesai. Karena anggaran, kalau kita baca di Quran itu kan, anggaran ketahanan pangan itu 144,9 triliun didolarkan, itu menjadi 9M lebih. Kalau kita per orang yang punya lahan 1 hektar kita kasih 1.500 hektar dan 3.500 hektarnya untuk produksinya, biaya produksi. Rumah ripah loh jinawi. Seperti beras yang kita tanam itu namanya Gloria. Ya, Gemah Ripah Loh Jinawi Indonesia Raya. Gerindra. Ya, ini ngobrol permulaan dulu supaya Pak Dirjen ya, walaupun belum keliling bisa membayangkan. Nah, setelah ini saya serahkan ke Pak Dirjen. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, dan ini ke Pak Syekh Az-Zaitun ya, ada beserta jajaran Bapak dan Ibu sekalian, ada Pak Kadis juga menemani. Ya, alhamdulillah ini sudah sering ke Indramayu, tapi ke Az-Zaitunnya baru sekali sih. Nah, jadi kemarin dihubungi Pak Dr. Agung waktu beliau kesini, saya sini rencananya kemarin sore kan jam 3 bersama beliau, tapi kemarin dari pagi sampai sore itu masih bersama Pak Menteri sampai jam setengah 6 ya, jam setengah 6 sore, sehingga saya berangkat ke sini itu ba'da Isya. Baru ke Indramayu tadi pagi dengan Pak Kadis, rapat, dan setelah Jumatan baru makan siang, baru ke sini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya, karena ini luar biasa bagi saya. Ini tadi baru sedikit saya sampaikan, tapi insight-nya luar biasa. Pandangannya terkait dengan pangan, terkait dengan kecukupan pangan ya, konsepsinya dari di Az-Zaitun yang saya kira luar biasa, 10.000 bisa memenuhi pangan sendiri, kemudian juga sudah melakukan pertanian terintegrasi. Dan ini saya kira yang tadi saya sampaikan ini sangat menarik gitu. Karena sekarang ini kita kan masih mengusahakan ke arah sana. Jadi kalau kita dengarkan sekarang program Pak Prabowo ini kan pertama kan ada 4 ya. Satu, swasembada pangan, kemudian swasembada energi, kemudian juga hilirisasi produk, dan juga satu program makan bergizi gratis. Sepertinya yang saya sampaikan tadi semuanya sudah ada di sana gitu ya. Iya, tepuk tangan untuk Az-Zaitun ini. Karena ya swasembada ceritanya kan, kemudian produknya sudah hulu hilir, kemudian juga sudah memenuhi kebutuhan Az-Zaitun dalam jumlah yang cukup, dan itu juga beragam, dan ini luar biasa sih. Dan saya kira sangat menarik lah, nanti bisa saja menjadi role model juga apa yang dilakukan di sini ya, insya Allah gitu ya. Dan kita memang sudah banyak juga usaha kita ke arah yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi di beberapa tempat banyak juga kita mengalami kendala ya, karena untuk menyatukan visi, kemudian menyamakan persepsi itu kadang-kadang bukan hal yang mudah di masyarakat. Tapi kalau seandainya di sini sudah berjalan, kemudian nanti bisa juga menjadi contoh, dan ini bisa kita aplikasikan juga di tempat yang lain. Jadi kita tidak berpikir yang langsung besar, tetapi dimulai dari komunitas-komunitas yang mungkin ya
ya misalnya satu pondok pesantren besar seperti ini, kemudian juga ada di desa gitu kan, sehingga nanti tercipta banyak food estate yang arti sesungguhnya. Kalau kemarin kita sering berpikir ini dalam jumlah yang luas dengan begitu kompleks, kadang-kadang juga banyak faktor juga yang membatasi. Dan ini menarik Bapak dan Ibu sekalian, apalagi terintegrasi gitu. Ada ternak juga gitu kan. Karena pertanian yang benar itu sebenarnya pertanian yang terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, ini pengalaman pembelajaran ya Pak Kadis ya. Bisa juga kita terapkan, bisa kita mulai dari Indramayu di Al-Zaitun, di Indramayu, kemudian nanti bisa kita berkembang ke daerah-daerah lain yang tentu punya karakteristik juga tersendiri yang nanti menjadi kekayaan juga untuk modeling seperti ini gitu saya. Dan insya Allah saya kira Kementerian Pertanian siap mendukung saya, karena ini memang juga yang diamanahkan Pak Presiden, kita memastikan bahwa kita harus cukup pangan. Jadi kita selama ini kan apalagi di 2 tahun terakhir kita mengalami importasi cukup besar ya, karena faktor cuaca, kemudian juga alih fungsi lahan tadi ya. Kalau tahun kemarin kita alih fungsi lahan Indonesia itu yang sawah itu aja 79.000 hektar. Jadi ini kenapa kita juga memastikan penambahan indeks harus kita lakukan. Kemudian juga perluasan areal juga perlu juga dilakukan. Jadi kita melakukan optimasi di lahan rawa misalnya yang untuk escape pada saat kemarau karena airnya cukup gitu. Nah, yang Kementerian Pertanian saat ini Bapak dan Ibu 2 langkah yang program Pak Prabowo ini. Pertama intensifikasi, kita lakukan kemudian ekstensifikasi. Nah, intensifikasi ini memastikan lahan yang tersedia, tadi saya sampaikan kan 8 juta ya. Nah, tepatnya sekarang itu tersisa 7.348.000 hektar lagi yang baku sawah kita saya. Karena tadi alih fungsi lahan itu terutama di Jawa. Jadi benar kata saya sampaikan, kalau indeks pertanaman kita ini meningkat, produktivitasnya ditingkatkan, sebenarnya kita sudah cukup gitu, tidak perlu lahan baru dan sudah cukup. Ya, karena 50% itu berada di Jawa, Jadi kita memang, makanya saya banyak berininya di Jawa nih saya, karena mengejar yang 54% itu. Jadi nanti dipastikan, karena Pak Prabowo kemarin itu dari target awal swasembada pangan dalam hal ini beras dan jagung itu kan 4 tahun awalnya, kemudian dikoreksi 3 tahun. Nah, kemarin sampaikan kembali di ratas itu dalam waktu secepat-cepatnya. Jadi kita harus pastikan tahun 2025 untuk beras dan jagung kita tidak untuk melakukan impor. Nah, ini berarti kita harus memastikan lahan-lahan ini harus lebih produktif, indeksnya ditambah, kemudian juga memastikan juga bahwa permasalahan selama ini kan di air. Seperti di Indramayu ini kami bahas tadi dengan BBWS, jadi pengurangan luas panen itu adalah paling besar disebabkan oleh air. Jadi kita harus juga mencari inovasi baru yang harus diterapkan di masyarakat gitu kan. Sehingga ini mungkin budidaya padi hemat air yang sebenarnya inovasi itu sudah lama gitu kan. Di samping nanti kita juga menanam varietas unggul yang umurnya lebih genjah gitu kan, tetapi produktivitasnya lebih tinggi. Jadi sekali lagi ini saya luar biasa, terima kasih banyak sudah diundang. Nanti kalau bisa melihat gitu, nanti bisa berdiskusi, bahkan nanti 2 arah, pengalaman yang ada di Al-Zaitun ini seperti apa, sehingga nanti juga bisa juga menjadi pembelajaran juga untuk di tempat-tempat yang lain gitu. Ini mungkin pengantar dari saya, nanti bisa diskusi gitu terkait apa saja. Tadi ada yang menarik varietas unggul gitu, varietas unggul baru. Ya silakan, nanti bisa saja kalau ini introduksi didaftarkan saya ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Nanti memang ada proses-proses gitu ya, pengujian segala macam. Nanti kalau seandainya ini memenuhi syarat itu biasanya dari aspek produktivitas dan juga ketahanan hama penyakit. Sebenarnya nggak sulit. Artinya kalau memang itu, sehingga nanti bisa menjadi varietas unggul yang bisa disebarluaskan. Tetapi kalaupun tidak melalui pelepasan varietas, bisa juga melalui pendaftaran. Itu yang paling mudah. Jadi ini bisa spesifik di sini ditanam berulang-ulang menjadi spesifik di Indramayu misalnya menjadi didaftarkan. Ya bisa juga untuk kebutuhan di daerah Indramayu. Jadi itu gampang, tidak butuh pengujian
uji multilokasi seperti itu. Jadi memang dari aturannya memang panjang, tapi kalau pendaftaran itu tidak perlu, hanya didaftarkan secara online di Kementerian Pertanian, nanti dideskripsi oleh Pak Kadis dan petugasnya bentuk tanamannya seperti apa. Nah, kemudian nanti itu sudah cukup untuk bisa diproduksi benihnya, kemudian disebarluaskan di kawasan Indramayu secara legal. Jadi kalau nanti saya misalnya mau mengembangkan di sini, tapi kalau itu hanya untuk kebutuhan sendiri tidak harus. Jadi bisa diinikan sendiri. Jadi tidak harus juga untuk didaftarkan seperti itu. Kalau misalnya hanya untuk di Mahat Zaitun gitu kan, untuk ditanam, dikembangkan benihnya, kemudian ditanam kembali, tidak diperjualbelikan dalam artian ke khalayak umum gitu, itu tidak masalah gitu. Dan nanti kalau misalnya mau dimurnikan lagi, nanti kan kita punya balai besar padi di Subang. Saya pernah jadi kepalanya juga di situ kan. Jadi nanti bisa juga nanti ahli-ahlinya kan banyak di sana, nanti bisa dibantu juga sih. Nanti apakah akan ada pemurnian atau apa. Insya Allah jadi kita siap membantu, dan nanti juga kami mohon dibantu juga masukan sarannya saya seperti apa pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan tadi juga itu saya berguna untuk di tempat lain yang nanti serupa seperti ini. Kita akan banyak sekali food estate mini yang sesungguhnya dalam artian kapasitasnya sudah kita bisa tangani dengan baik, dan itu nanti pasti mempunyai sumbangsi kepada misalnya terkait dengan produksi produktivitas. Seperti itu mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi tanaman padi kita ini, ya beberapa menit coba ditampilkan di layar. Ini kita kasih judul itu aktivitas petani muda berpendidikan dimulai dengan bercocok tanam padi varietas baru bersumber dari padi Japonica Kazik. Nah, coba lanjutkan. Oh, enggak terbaca. Oh, ini padi varietas baru yang dikembangkan. 1, rasanya enak dan pulen. 2, tahan dari basi sampai 3 kali 24 jam. Harga bagus, bisa menjadi beras antar bangsa atau internasional. Sejarah penemuannya, 1 didapat dari beras asal Jepang yang bernama kaze. Jadi yang ditanam ini beras. Bibit berasal dari beras, bukan gabah. Asal bibit seberat 1000 gram. Kemudian dikembangkan dan diberi nama Gloria, Gemaripah Loh Jinawe Republik Indonesia Raya. Perjalanan pengembangan dalam 4 generasi. Lanjut deh. Keunggulan padi varietas baru, umur rata-rata 120 hari sampai kering batang. Pohon padi tidak terlalu tinggi, tidak mudah rontok, anakan produktif rata 30 anakan. Kemampuan produksi rata 170 bulir per malai. Berat rata-rata 27 gram per 1000 bulir gabah kering giling. Kemampuan produksi dalam 1 hektar bila ditanam jajar legowo dengan jarak 30 kali 25 kali 50 cm, maka memungkinkan 99 kali dibagi 2 kali 6 titik kali 99 kali dibagi 0,25 sama dengan 117.000 tanaman. Jadi kalau maksimal itu bisa 14 gabah. Padinya berasnya bisa 7 ton. Namun yang kita praktekkan baru separuh. Dalam 1000 meter persegi itu baru menghasilkan 600. Berarti baru 6 ton. Padahal mestinya 12 ton gitu. Jadi masih kita cari lagi. Nah itu coba dilanjutkan. Nah ini bentuk berasnya nih. Beras yang kita beli tempo hari ini. Ini belinya di Singapura karena kita import tidak dikasih. Nah, ini bulat,
Ini di swalayan sudah dijual dan harganya cukup mahal. Tapi kalau kita tanam sendiri, kita bisa jual $1 15.000 saja. Coba lanjut. Ini dimulai ditanam di pot. Daya tumbuh beras tadi 32%. Dari beras disemai 32% tumbuh. Nah, lanjut coba lanjut. Nah, ini ditanam di pot dan juga ditanam di lahan. Ya, ini informasi ringan saja. Jadi sudah ada dan sekarang sudah bisa menanam, ya mungkin bisa 500 hektar. Ya. Nah, kita punya lahan di sini yang kita tanami padi, ada tersedia 500 hektar. Kemudian ada 100 lagi. Itu dikerjasamakan dengan petani. Kami buat kelompok namanya P3KPI, Petani Penyangga Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. P3KPI itu berdiri sejak 8 tahun yang lalu. 2012, itu 12 tahun yang lalu. Nah, sistem kerjanya mereka kita kasih semampu mereka. Ada minta 5 hektar, kita kasih. Kemudian modal kita kasih. Cara memberi modalnya tidak uang. Umpamanya dia mau mengerjakan lahan 1 hektar, sudah dikerjakan, baru kita kasih uang. Jadi menjaga kemungkinan modal sawah dijadikan modal macam-macam. Jadi aman. 12 tahun lancar. Hasilnya dipotong modal tanpa bunga. Kemudian hasil setelah potong modal bagi 2. Ya. Kemudian yang problem hari ini di kita, awalnya kita mendapat subsidi pupuk. Sekarang diputus. Iya. Ada itu kelompok ya? Oh. Nanti dicek kelompoknya kelompok mana? Sini sudah lama dapat subsidi itu. Ditutup, coba Faiz. Apa? Sahabat Latif, sejak kapan diputus itu? Sudah ada berapa tahun? 2 tahun. Kelompok Gantar. Ya, nanti kalau istilahnya kelompok Zaitun, orang sana sudah tahu semua itu. Itu ada kelompoknya, ada iya. Dicek. Ya. Jadi nggak usah dicek lagi Pak, ditutup. Bukan nanti kita lihat. Iya, dan saya lihat itu jangan dicek lagi. Ini informasi benar ini. Iya. Jadi gara-garanya Punjang Ganjing kemarin itu di stop. Jadi ternyata pertanian masuk politik. Nah, untungnya Zaitun ini masih bisa nanam gitu. Kalau nggak nanam kan nggak punya stok pangan gitu. Ya itu pupuk. Ya ini dulu. Ya. Informasi. Kemudian sebelum kita nengok lahan apa itu istilahnya, mini food estate, kita minum-minum dulu. Siap. Jaraknya agak jauh Pak. Ya. Agak kurang lebih 45 menit dari sini. Sidadadi, Aurgelis. Siapa yang tahu? Kita tahu Pak. Wanguk. Ya. Iya. Bagaimana? Enggak ada embung Pak. Kita buat sendiri embungnya. Argelis belok kanan. Ya, udah dekat kalau dari situ. Itu ada embung itu. Oh, di Wanguk. Tanah Pangonan ke mana Pak? Ya Pangonan. Yang tanah Pangonan. Ya Pangonan. Ya Pangonan. Pangonan. Ya. Iya. Kapal. Jadi nanti kita tengok sana apa kurangnya.
Iya. Mari kita minum dulu.